Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rahmadani, Standbook E2812063. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan hama utama pada tanaman kedelai dan pengendaliannya. Baiklah, langsung saja. Tanaman kedelai merupakan komoditi pangan strategis selain beras. Kemudian, produksinya dalam negeri itu belum mencukupi, sehingga kita masih melakukan impor dari luar. Nah, upayanya itu salah satunya percepatan peningkatan produksi, yaitu mengatur pola tanam, perluas area tanam, dan lain sebagainya. Kemudian salah satu hambatannya yaitu serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. OPT tanaman kacang salah satunya itu lalat kacang. Gejala serangannya yang pertama, ada bekas tusukan bintik-bintik putih pada keping daun dan biji. Kemudian adanya alur garis warna coklat yang tampak pada hari ketiga setelah telur diletakkan. Kemudian pada bagian batang berbentuk spiral mengelilingi batang hingga tanaman layu, mengering dan mati. Pengendaliannya, yang pertama, penanaman secara serentak dengan selisih waktu yang tidak lebih dari 10 hari. Kemudian yang kedua, menutup lubang tugal dengan mulsa atau jerami. Kemudian yang ketiga, sanitasi gulma. Kemudian pengendalian secara menggunakan insektisida. Kemudian penggerek batang. Gejala serangannya yaitu ada bintik-bintik pada daun muda. Kemudian ranting patah, tanaman menjadi layu, mengering, dan mati. Tanaman inang adalah golongan kacang-kacangan. Kemudian pengendaliannya yaitu menanam serempak, kemudian menutup lubang tugal dengan mulsa jerami, kemudian sanitasi gulma yang mungkin menjadi tanaman inang. Kemudian lalat pucuk. Nah, gejala serangannya itu adanya lubang gerekan pada daun, tulang atau tangkai daun, dan bagian pucuk. Serangan lanjutannya yaitu pucuk layu dan mengering, terlihat pada umur 4-6 minggu setelah tanam. Kemudian ulat gerayak. Gejala serangannya itu larva muda merusak secara bergelombol, meninggalkan tulang-tulang daun dan epidermis daun. Kemudian larva dewasa itu memakan tulang daun muda, dan pada daun tua tulang-tulangnya tersisa. Selain merusak daun, dapat juga merusak polong muda. Kemudian pengendaliannya, yang pertama itu mengatur pola tanam, mengatur waktu tanam, sehingga stadium vegetatif waktu bersamaan. Kemudian pengendalian secara mekanis itu pengumpulan dan pemusnahan kelompok telur. Kemudian pengambilan niva muda yang berkelompok. Kemudian sanitasi lahan, yang kemungkinan gulma menjadi tanaman inang. Kemudian pengendalian insektisida dengan penyemprotan. Ada beberapa komponen-komponen PHT yang dapat diterapkan pada tanaman kedelai. Yang pertama, teknik bercocok tanam. Salah satunya itu pengolahan tanah, penutupan dengan mulsa jerami, pemupukan berimbang, mengatur jarak tanam, menggunakan tanaman perangkap, kemudian pengaturan pola tanam, seperti pergilaran tanaman, bukan kacang-kacangan untuk memutus siklus hidup OPT. Kemudian tanam serempak yang selisih waktunya itu 10 hari untuk memutus daur hidup OPT. Kemudian sanitasi yang tujuannya untuk menghilangkan sumber serangga dan inang alternatif. Kemudian penggunaan varietas tahan, kemudian pengendalian fisik dan mekanik. Pengendalian fisik dengan suhu tinggi atau rendah, kelembapan yang tidak sesuai OPT. Kemudian pengendalian mekanik dengan cara mematikan hama dengan alat atau tangan. Yang kedua, pengendalian fisik dengan mekanik biasanya dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok. Kemudian pengendalian secara mekanik. Ada 3. Yang pertama,
dengan cara mematikan hama dengan alat atau tangan. Kemudian yang kedua, pengendalian fisik dan mekanik biasanya dilakukan dengan cara bersama-sama atau kelompok. Kemudian pemanfaatan pendayagunaan peran fungsi musuh alami. Kemudian pengamatan di lapangan untuk mendeteksi atau memantau perkembangan serangan OPT secara dini. Dilakukan secara berkala dan kontinu, maka usaha pengendalian dapat dilakukan secara dini, efektif, serta efisien. Kemudian pelaku atau pelaksanaan pengamatan. Yang pertama itu ada petani, karena petani adalah sebagai pelaku usaha tani di lahannya, penentu kebijakan pada lahan dalam pengambilan keputusan, pengendalian. Kemudian ada POPT atau PPL sebagai petugas atau tupoksi, membantu pengamatan dan merekomendasikan. Penggunaan pestisida secara bijaksana. Pada PHT, penggunaan pestisida dilakukan bila sangat diperlukan. Atau alternatif terakhir apabila cara lain tidak mampu menekan serangan OPT. Pestisida digunakan berasal dari pengamatan dan yang direkomendasikan upayanya untuk menjaga kelestarian alam. Jadi sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.